Nah, alhamdulillah dengan izinnya Juala kita di hari ini alhamdulillah 25 orang partisipan yang hadir di diskusi hari ini. Oke, mungkin kita lanjut saja ke diskusi karena waktu telah menunjuk angka 20.50 ya. Untuk itu pada hari ini yang terhormat Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat yang hadir pada malam hari ini, kepada pembicara-pembicara kita yang ada pada hari ini, lengkap semuanya dari Bapak Wali Nagari, juga ada dari masyarakat kepala luar, dan ada juga dari akademisi yaitu Bang Ajuari Iskandar dari Universitas Andalas, dan juga ada dari politisi yaitu Uda Hidayat SSMH ya. Dengan itu mungkin kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu khutbatul iftitah yang disampaikan oleh Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema ini sebenarnya adalah sebuah refleksi saja terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia secara umum, di Sumatera Barat secara khusus. Ansor ini adalah diskusi yang kedua yang sudah dilakukan secara online. Kita menyebutnya dengan istilah doa untuk negeri. Doa itu kepanjangannya adalah diskusi online Ansor untuk negeri bersatu untuk melawan COVID-19. Jadi ini adalah yang kita rumuskan supaya di bulan Ramadan ini tetap produktif, tetap berkegiatan, dan tetap bersilaturahim. Sebelumnya kita sudah mengangkat tema tentang peran ulama dalam pencegahan COVID-19. Ini bahagian juga rangkaian kegiatan dalam rangka Harlah GP Ansor yang ke-86. Kemarin GP Ansor juga memperingati Harlah yang ke-86 di Provinsi Sumatera Barat juga dilaksanakan secara online. Nah, ternyata begitu sangat antusias masyarakat, kader yang ikut, lalu kemudian ditindaklanjutilah dalam bentuk diskusi ini. Tema-tema yang dimunculkan itu adalah berdasarkan kajian dari pengurus. Insya Allah hari Jumat besok itu juga akan tetap lanjut, itu tema tentang tantangan pendidikan di tengah COVID-19. Itu juga sudah dipersiapkan karena ketua-ketua bidang di GP Ansor itu semuanya tetap berkegiatan. Nanti tentang kependidikan. Dari kegiatan kita ingin membahas pada malam ini terkait dengan penerapan PSBB, khususnya di Sumatera Barat, apa antara kesiapan pemerintah dan kepatuhan pemerintah, itu tema yang kita angkat. Hari ini tadi Gubernur juga sudah menetapkan, melanjutkan atau memperpanjang PSBB Jilid 2. Tentu perlu kita mendiskusikan bersama untuk memberikan solusi bagaimana sebenarnya penerapan PSBB yang sebelumnya. Memang banyak bertanya-tanya, kenapa harus Bapak Haji Hidayat? Kami tentu punya pertimbangan juga. Beliau ini termasuk orang yang konsen dari awal, banyak sekali mengusulkan, juga vokal terkait dengan mungkin bahasanya dulu lockdown atau apalah istilahnya. Nah, sekarang sudah diterapkan. Sebenarnya apakah begitu cepatnya permintaan dari Sumatera Barat untuk penerapan PSBB, tetapi sejauh mana kesiapan? Karena hari ini di tengah-tengah masyarakat, ketika PSBB diterapkan, harusnya masyarakat stay at home, tetap berada di rumah, ternyata itu belum efektif. Karena untuk tetap memberikan pemikiran yang positif, produktif, semangatnya adalah supaya kita bersepakat dengan kebersamaan untuk melawan COVID-19, kemudian tetap konsisten ketika kebijakan sudah dibuat,
pemerintah juga harus konsisten. Apa yang dibuat ketika harus memperketat pemeriksaan di perbatasan, tapi pada akhirnya juga menimbulkan adanya kerumunan-kerumunan. Tentu ini juga tidak konsisten dengan kebijakan di mana dilarangnya kerumunan massa. Lalu kemudian masyarakat disuruh di rumah, tetapi ternyata tidak diiringi dengan adanya penyaluran atau pendistribusian bansos. Lalu kemudian kita memang berharap juga dari Aju Hari Effendi, mungkin melihat juga dari perspektif kajian sosial budaya dan sejarah, karena ketika diberlakukan PSBB, sementara ini di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, tentu ada tradisi yang bermakna bagi orang Sumatera Barat, di mana mereka pulang kampung, bersilaturahim. Ini bagaimana dengan kondisi seperti ini, tentu perlu analisis yang terkait dengan budaya, dengan tradisi, dengan nilai-nilai sosial yang terbangun oleh masyarakat, kemudian bagaimana disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Bahwa kemudian kita juga minta nanti bagaimana wali nagari di bawah sebagai ujung tombak, karena memang banyak kita dengar ada keluhan wali nagari, keluhan kepala desa, terjadinya dinamika di bawah, tentu ini perlu dilihat dari berbagai macam perspektif. Bahwa kemudian kita juga sampaikan, sekali lagi selamat kita mengikuti diskusi, kemudian mari kita sama-sama berkontribusi pemikiran. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat yang telah memberikan sebuah iftitah lah bagi kita, pembukaan untuk kita untuk diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan diskusi. Yang pertama kita menyampaikan bahwa tema pada malam ini yaitunya penetapan PSBB antara kesiapan pemerintah dan kepatuhan masyarakat. Dengan latar belakang diskusi hari ini, karena tadi informasi yang disampaikan oleh ketua kita, bahwasanya dengan meningkatnya jumlah yang terkena COVID-19 atau virus corona ini, maka penetapan pembatasan sosial berskala besar secara nasional di 4 provinsi dan 12 kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan Sumatera Barat termasuk provinsi yang telah melewati PSBB tahap pertama dan mungkin akan masuk kepada tahap kedua. Gugus tugas Gerakan Pemuda Ansor melalui ketua sahabat sisi hari ini, pastinya kita akan mendiskusikan terhadap penerapan PSBB yang ada di Sumatera Barat. Apakah telah sesuai dengan tujuan PSBB itu sendiri, atau terlalu over, atau terlalu kendor, atau bisa kebablasan. Kemudian melihat kondisi di akar rumput seperti yang ada di nagari-nagari atau di desa, apakah masyarakat itu mengerti tentang PSBB dan sejauh mana kepatuhan masyarakat itu sendiri. Nah, ini latar belakangnya. Nah, sementara itu yang lebih spesifik, ya ini penerapan isolasi terhadap masyarakat yang mungkin terindikasi lah bahasanya, dan menyangkut tentang data dalam pengisian sampel dan tes PCR, apakah itu dari real adanya dari gugus tugas yang ada di pemerintah daerah Sumatera Barat. Nah, apakah pemerintah daerah Sumatera Barat ini telah agresif? Kita harapkan diskusi ini hendaknya bisa melahirkan pengertian PSBB yang terukur dan menjadikan bahan pengetahuan bagi kita semua dan bagi masyarakat umumnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, saya akan memperkenalkan satu-satu dari para pembicara kita. Yang pertama yaitunya mungkin tak asing lagi bagi kita, beliau adalah Haji Hidayat, yang beliau adalah ketua fraksi dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan beliau tak asing lagi bagi kita, beliau adalah seorang aktivis, seorang jurnalis, dan juga politisi. Assalamualaikum, Udah Hidayat. Udah Haji Hidayat. Assalamualaikum. Wabarakatuh, Pak Ketua. Salah satu pembicara kita pada malam hari ini. Yang kedua yaitunya
yang mungkin tak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah seorang akademisi, dosen di Universitas Andalas, yaitunya Dr. Kandidat Hari Effendi Iskandar, SSMA. Nah, mungkin yang akrab disapa Ajuari. Ya, ini salah satu pembicara kita yang mungkin yang disebutkan oleh mungkin masyarakat yang ada di desa atau di nagari, ya kan? Yaitunya ada di sini pembicara kita dari Wali Nagari, Palaluar, Kabupaten Sejunjung, yang mungkin yang di Kabupaten Sejunjung ini dikatakan oleh masyarakat umumnya Pak Wali terviral gitu kan, yaitunya Ebit Diana Putra. Nah, assalamualaikum Pak Ebit. Ya, mohon maaf Pak Hari Hari le ada. Waalaikumsalam, Gus. Unmute aja tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, lupa menyapa Hari. Dokter, bukan dokter. Oh iya. Siap. Okay. Ya, oleh karena itu ada 3 pembicara kita. Nah, kita mulai mungkin persoalan ini kita kita ambil dari apa informasi-informasi yang ada di akar rumput itu sendiri. Yang mungkin dari Wali Nagari, Palaluar yang mungkin berpengalaman dalam akar rumput, bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Nagari. Itu saja kita minta kepada pembicara pertama mungkin untuk awal iftitahnya, yaitunya dari Wali Nagari. Kepada sahabat Ebit Diana Putra yang sekaligus Sekretaris PC Ansor Kabupaten Sejunjung untuk memberikan informasi atau bagaimana keadaan yang ada di masyarakat kenagarian. Kepada Wali Nagari kami persilakan. Nama Ebit Diana Putra. Sehari-hari saya selaku Wali Nagari Palaluar, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sejunjung. Jabatan Wali Nagari baru disandang semenjak 4 Desember 2019. Jadi tuanku, kita masih anak bawang, masih pemanasan. Mudah-mudahan berkat dorongan, berkat semangat, kita lanjut bersama sahabat-sahabat Ansor di Kota 7 maupun Kabupaten Sejunjung. Alhamdulillah dan insya Allah sampai hari ini segala permasalahan, kendala-kendala yang ada di Nagari berkat kerjasama dan sama-sama bekerja itu bisa teratasi hingga saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di tempat lain saya juga dipercaya oleh sahabat-sahabat selaku sekretaris PC Ansor Kabupaten Sejunjung. Selanjutnya saya mohon izin kepada Ketua Zurijal Rahmat, mohon izin Ketua untuk diskusi ya. Mungkin di sini saya agak salting sedikit, agak sepertinya di sini belum cocok atau belum pas ditunjuk sebagai pembicara. Tapi karena ini perintah dari Ketua PW Sumbar, kita siap untuk menjadi pembicara. Tapi mungkin di sini kita akan menyampaikan informasi-informasi yang ada di Nagari hingga saat ini terkait tentang antara kesiapan pemerintah dan kepatuhan masyarakat untuk kita bersatu melawan COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sejunjung, dan wabil khusus di Nagari Palaluar. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak terasa harapan PSBB. Tentunya ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kita selaku ujung tombak di Nagari tentunya terus berupaya semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga bagaimana kebijakan ini supaya bisa kita maksimalkan dengan sebaiknya. Memang ini
Namun demikian, di sini saya ingin menyampaikan informasi-informasi tentang kepatuhan masyarakat. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sampai hari ini, sore tadi saya terus memantau masyarakat, khususnya di negari Palaluar dan di negari tetangga. Ketika sore hari, itu masih sama dengan bulan Ramadan sebelumnya, ketika daerah kita tidak ada yang namanya virus corona atau COVID-19. Sahabat-sahabat yang berbahagia, salah satu hal yang mendasar sesuai dengan peraturan Menteri Desa yang telah diturunkan tentang perubahan Permendes nomor 11 tentang prioritas penggunaan dana desa. Awalnya pemerintah daerah itu meminta data untuk bantuan sembako yang akan diberikan kepada masyarakat. Setelah turunnya peraturan Menteri Desa ini, dan sebelumnya kita sudah mengirimkan data yang akurat. Nah, setelah Alhamdulillah per hari ini kita sudah mengirimkan semua data-data yang diminta. Mudah-mudahan dalam minggu ini Nagari Palaluar insya Allah itu yang pertama dalam penyaluran BLT yang dari dana desa. Terima kasih banyak tuanku dan seluruh sahabat-sahabat. Jujur, wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bidyana Putra yang telah memaparkan bagaimana kondisi dan yang ada di masyarakat Nagari, yang sampelnya yang diambil dari Nagari Palaluar. Pembicara kedua yaitunya yang selalu gencar untuk mensiarkan lockdown di Sumatera Barat ini oleh Uda kita, yaitunya Uda Haji Hidayat, yang selalu garda terdepan untuk bagaimana PSBB ini terlaksana secara maksimal. Kepada Uda kita, Haji Hidayat, kami persilakan secara hormat untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih, Gus. Ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya pribadi diberikan kesempatan untuk berdiskusi online dengan keluarga besar DP Ansor Sumatera Barat. Puja dan puji, salam kehormatan saya tumpangkan kepada pembicara sebelumnya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru saya, maha guru saya, Dr. Potong Rosadi. Selamat malam, Potong. Semoga sehat selalu beserta keluarga. Yang kami hormati, terima kasih pimpinan DP Ansor Sumatera Barat, Tengku Sulaiman. Yang kami muliakan, hormati Bapak Ibu narasumber, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam diskusi online ini. Dinda saya, Dr. Ajo Hari Iskandar. Menarik diskusi hari ini. Kami berharap diskusi ini juga bisa memberikan informasi balik bagi kami sebagai anggota DPRD untuk selanjutnya bisa kita coba menjadi data dan referensi untuk bisa menjadi kebijakan di tingkat Pemprov Sumatera Barat. Namun sebelumnya latar belakangnya perlu kami sampaikan biar diskusi kita ini menarik, menjadi lengkap. Yang pertama itu ketika belum ada kasus positif di Sumatera Barat, sekitar 29 Maret dulu kami gelar rapat koordinasi dengan gubernur, wakil gubernur, dan Forkopimda bersama pimpinan di DPRD, ketua-ketua komisi, ketua-ketua fraksi. Nah, ketika itu kami telah bersepakat di samping juga untuk mengamputasi penyebaran virus COVID-19 ini, Pemprov juga sudah harus memikirkan dampak sosial atau kejadian di hulunya. Asal dari para pendatang yang berasal dari Sumatera Barat. Awalnya itu. Terus bergulir, berjalan, nah sekarang transmisinya sudah lokal.
transmisinya sudah lokal itu artinya adalah kalau sebelumnya dibawa oleh orang yang tertular, berpotensi tertular dari luar Sumatera Barat, sekarang adalah di tingkat nagari dengan nagari, lurah dengan lurah, bisa RT dan RT. Itu kejadian di Kota Padang, sudah memerah semua kecamatan kita. DPRD bersama Pemprov sesuai dengan arahan pemerintah pusat persoalan refocusing anggaran, relokasi anggaran, sehingga memang kami melakukan sebagai informasi adalah ada 3 poin besar yang kita alokasikan anggaran dari hasil pergeseran belanja-belanja yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan, diantaranya beberapa event nasional. Kalau MTQ itu insya Allah masih Menteri Agama masih berharap tetap pada bulan Agustus bisa diselenggarakan dengan harapan COVID ini bisa menurun angkanya, insya Allah bisa, apalagi kalau seandainya dia bisa hilang. Tapi agenda-agenda seperti PON, Pilkada, termasuk juga Penas Tani, dan beberapa kegiatan nasional yang ada di Sumatera Barat itu kita pangkas dan anggarannya dialokasikan untuk penanganan COVID. 3 poin itu adalah untuk penanganan medis, termasuk juga untuk jaringan pengamanan sosial dan operasional pelaksanaan PSBB. Anggaran yang telah direfocusing sampai kemarin itu laporan dari TAPD mencapai 507 miliar. 507 miliar ini sebagai informasi pendapatan APBD Sumatera Barat tahun 2020 6,9 triliun lebih kurang, atau kita sebut 7 triliun, itu sesungguhnya tidak berkurang, artinya sesungguhnya itu sudah berkurang. Berkurang yang pertama itu adalah dana transfer dari pusat sekitar 400 miliar, termasuk juga PAD, pajak daerah, retribusi daerah itu berkurang, sehingga lebih kurang kami kasarkan 1 triliun berkurangnya. Nah, kalau seandainya terjadi lagi PSBB yang kedua ini, dan informasinya Pak Gubernur sudah mengusulkan refocusing anggaran lagi, itu bisa mencapai di angka 1,3 sampai 1,6 triliun. Bapak, karena ketika itu totalnya 215 miliar dari DPRD, dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Namun memang kami sadari ini kerjanya tidak siap, ini kerjanya tidak sederhana, apalagi regulasi dari pemerintah pusat seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Negari Praluar tadi, terus berubah-ubah. Tidak boleh ada yang double menerimanya. Diberikan 15% dari data BDT yang terdata di Kementerian Sosial. Tentu dalam proses pendataan tersebut yang menjadi kewenangan kabupaten kota itu memang rumit. Informasi yang kami peroleh adalah bertengkar antara lurah JRT dengan pekerja sosial masyarakat termasuk juga TKSK, tenaga sosial kesehatan tingkat kecamatan dalam proses pendataan ini. Ini yang terjadi. Saya pikir PSBB diusulkan, seyogyanya kami berpikir instrumen untuk penyaluran BLT ini sudah selesai. Tapi memang kesepakatan antara gubernur dengan bupati wali kota ternyata itu tidak tercapai sesuai dengan target. Mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, si Junjung belum mendapatkan BLT dari provinsi. Sebagai informasi kami sampaikan, per 4 Mei tahun 2020 kemarin, data yang baru masuk lengkap itu baru 9, 10, 11, 12, sekitar 13 kabupaten kota. Minus si Junjung. Yang belum itu Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solo, Padang Pariaman, Solo Selatan, 50 kota, si Junjung, dan Kota Bukit Tinggi. Ini yang masih dalam proses. Kami kemarin juga koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, ada 7 kabupaten kota yang belum selesai pendataannya. Bagi provinsi, ibaratnya tidak mungkin barang diagen sebelum kwitansi lengkap. Karena memang ada proses pemeriksaan. Nah, kami memahami dalam konteks pertanggungjawaban pemeriksaan keuangan BLT ini, tapi secara politik ini kondisi darurat tentu menjadi kita desak pemerintah provinsi untuk melakukan upaya-upaya yang luar biasa di luar kenormalan biasanya. Kapan perlu jemput datanya ke kabupaten kota, kapan perlu jadi intensif para wali nagari termasuk juga tenaga-tenaga pendataan. Sejauh itu kita meminta. Kenapa demikian? Karena memang rakyat sudah lapar. Tidak hanya persoalan lapar ini, Bapak Ibu, tapi dampak sosialnya. Potensi kriminalitas, potensi kesolehan sosial kita akan terganggu ketika perut ini lapar. Ini data dari kawan-kawan DPRD juga seperti itu, sudah berteriak mereka. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada pemasukan lagi.
masyarakat kita yang berpenghasilan harian pupus, tidak bisa lagi kita harapkan online. Dan misalnya restorannya, pegawai tukang harian dan segala macamnya, mereka tidak lagi berpenghasilan. Sementara kebutuhannya tidak bisa ditunda. Nah, ini yang sangat-sangat betul-betul terpukul dan terpapar. Mereka tidak memiliki tabungan. Ibaratnya memang semuanya terpapar. Ini kondisi memang sangat tidak nyaman dan tidak mengenakan. Terus kemudian yang ingin perlu kami sampaikan juga terkait evaluasi PSBB, jujur kita harus memberikan penilaian. Sesungguhnya pengajuan PSBB oleh gubernur tidak disiapkan dengan mekanisme dan instrumen terhadap konsekuensi pemberlakuan PSBB. Galau semuanya. Contoh kasus adalah kami juga pantau di beberapa titik pintu masuk ke Sumatera Barat di Damasraya, contoh kasus itu sangat longgar sekali. Bahkan karakter kita kalau ada potensi ya main belakang lolos itu barang. Sehingganya memang ketika hari ini kementerian terkait justru untuk aparat TNI Polri itu sudah dihandle oleh pemerintah pusat. Sebelumnya Pemprov bekerjasama dengan TNI Polri bersama Pol PP dan Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan di titik-titik masuknya orang dari luar Sumatera Barat yang berpotensi melakukan penyebaran terhadap COVID-19 ini. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu kami informasikan, dan saya berharap tentu juga data informasi yang kami peroleh dari diskusi ini sangat strategis sesungguhnya untuk bisa kami sampaikan, untuk kami coba diskusikan di tingkat DPRD, langkah-langkah yang akan diambil Pemprov. Tapi setidaknya juga fair kita melihatnya, Bapak Ibu. Saya pikir dalam konteks teknik komunikasi sosial pemerintah daerah, saya pikir mesti melibatkan seluruh komponen masyarakat. Alim ulama, cerdik pandai, para guru, para dosen, para pemuda, nenek mama, alim ulama, harus di satu suara kita memerangi COVID ini. Kalau tidak, ini akan menjadi tidak jelas kapan dia akan selesai. Yang merontokkan moral masyarakat hari ini adalah tidak jelas ini. Ini perang hantu, tidak jelas, lawannya tidak jelas. Dan tidak juga jelas sampai kapan ini akan berakhir. Kalau seandainya 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 3 bulan lagi misalnya, tentu persiapan kita bisa menghadapi itu. Tapi tidak jelas berapa bulan ke depannya. Sementara kebutuhan-kebutuhan kita terus naik. Termasuk juga kalau sampai lewat di akhir tahun, APBD Sumatera Barat bakal jebol. Dari 2,9 belanja langsung kita, 2,9 triliun, setelah dirasionalisasi, yang real itu hanya 2,098 triliun. Kita punya data tersebut. Nah, sudah diambil alokasikan 507 miliar untuk itu. Kalau berlaku lagi PSBB 1,3 sampai 1,6 miliar, potensinya akan diambil dari alokasi anggaran belanja tidak langsung yang merupakan komponen gaji pegawai negeri dan belanja-belanja rutin seperti listrik, air untuk kantor dan segala macamnya. Nah, kalau ini terjadi bisa-bisa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah stuck. Nah, ini antara lain kalau seandainya kita tidak bersama-sama. Kenapa demikian? Kami juga memantau di beberapa pasar satelit di Steba misalnya, itu disiplin untuk mematuhi PSBB kita masih rendah. Tanggung jawab sosial kita juga menjadi fokus kita ke depan hendaknya. Bagaimana kita bersama-sama untuk mengantisipasi dampak sosial yang kalau seandainya tidak ditangani dari awal-awal, lebih baik tanggung jawab bersama ini akan, ya saya tidak bisa bayangkan apa kemungkinan yang akan terjadi. Saya pikir demikian Tengku, Pak Gus, apa yang bisa kami sampaikan. Kami juga punya data-data terkait hal itu, termasuk juga mengenai pembatasan aktivitas sosial. Saya pikir kalau di beberapa kabupaten kota provinsi lain kami mendapat ada buku panduannya. Apa itu misalnya pembatasan aktivitas di rumah ibadah, pembatasan aktivitas di fasilitas umum, di kantor, di pendidikan, dan segala macamnya. Ini ada panduannya, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, oleh tokoh masyarakat, oleh warganya. Saya pikir komunikasi publik yang seperti ini yang perlu kita masifkan. Bahkan secara ekstrim, saya sedang berpikir juga, awak padian selebah, lu usah urus. Kalau seandainya, karena memang kultur, karakter kita ada tangka dan mada. Mohon maaf ini. Karakter sosial kita itu berpotensi kita itu tangka dan mada. Mohon maaf dalam tanda petik begitu. Nah, mungkin isunya adalah kita padian. Kalau ada anggota keluarga awak yang terkena virus, terpapar positif, urus orang.
biayai seorang dari keluarganya. Mungkin statement seperti itu yang membuat mereka takut. Hari ini diurus oleh negara, diurus oleh pemerintah, itu mahal sekali, iya. Tapi itulah kewajiban konstitusi kehadiran negara, betul. Tapi tentu diiringi dengan keseriusan disiplin dari masyarakat, tanggung jawab sosial dari kita bersama sesungguhnya. Karena sampai sejauh itu untuk menjadikan kabar petakut. Karena memang ini kata Prof, mohon maaf Pak Oto macamnya, karena memang kita terbiasa menjadi bangsa kolonial, harus tegas dulu, sehingga kita harus takut dan patuh. Kita pakai helm, tidak takut kecelakaan dapat bahaya yang lebih besar, tapi takut karena polisi, polantas, karena tilang. Nah ini memang yang menjadi karakter kita yang bersama-sama kita harus coba secara pelan-pelan Bapak Ibu. Saya juga harus jujur potretnya di lapangan, kondisinya seperti itu. Kami mengusulkan PSBB ini sanksinya tegas, diterapkan Pak Gubernur, agar waktu ini cepat sampainya. Agar COVID ini cepat berlalu sehingga kehidupan bisa normal kembali. Namun sanksinya tidak ada, ya sehingganya seperti inilah sekarang. Himbauan yang bisa kami sampaikan oleh pemerintah daerah. Saya pikir demikian mungkin yang bisa kami informasikan, kami sampaikan, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang tepat dan kurang pas. Ini diskusi itu sangat bahagia sekali, sangat bernilai kami saran dan masukan dari forum diskusi ini. Demikian Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Haji Hidayat yang telah memaparkan atau informasi yang ada di pemerintah provinsi, bahwasanya kebanyak ketidaksiapan pemerintah provinsi dalam pengajuan PSBB oleh gubernur. Makanya terjadilah kegalauan dan penanganan medis dan PSBB itu sendiri tidak maksimal. Sementara anggaran selalu direvisi. Hampir sampai saat ini akan tahap 2 ya, sampai tahap 2 sekarang nih. Nah, oleh karena itu mari kita bersatu dengan kondisi melawan penanganan COVID-19 ini atau virus corona. Selanjutnya mungkin pemateri yang kita tunggu-tunggu tentang, karena ini menyangkut budaya atau kearifan lokal juga, dan ini spesifik lah ahli di bidang itu, yaitunya Ajuari, doktor. Nah, kepada beliau, kepada sahabat Ajuari, kami persilakan dengan secara hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan GP Ansor Sumatera Barat, para sahabat senior, izinkan saya terkhusus menyebut Ayanda ini, Rektor Universitas Eka Sakti, Profesor Dr. Otong Rosadi, kemudian Bung Nawir nih, teman seperjuangan yang jauh dari Makassar juga ikut bergabung, terima kasih Bung. Kemudian Kakanda, Abang Kiai Kambali yang dari Medan juga ikut bergabung, makasih Bang. Sahabat Yopi, ya Yopi Aldi, dan teman-teman yang lainnya, saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu yang pertama, salam penghormatan untuk semua. Yang kedua, saya perlu juga menyampaikan bahwa ini penting, nanti saya dibilang berbohong nanti kan, ini saya baru kandidat, jadi doanya semua, mudah-mudahan dalam waktu segera, saya akan menjadi doktor yang penuh gitu. Yang ketiga, saya tidak akan mengulangi apa yang telah disampaikan oleh para pembicara terdahulu, Bang Hidayat, senior, makasih senior sudah bergabung. Kemudian Pak Wali Nagari dari Sijunjung juga telah memberikan pandangan. Ada beberapa poin saja yang ingin saya sampaikan. Dari riset kecil-kecil yang saya lakukan terhadap berbagai informasi yang saya kumpulkan, baik lapangan maupun media, informasi yang tersebar di publik, saya sebenarnya menyampaikan pernyataan yang bersama bahwa pelaksanaan penanganan wabah COVID ini di Sumatera Barat khususnya, itu memang berjalan tidak efektif, tidak maksimal gitu. Itu kesimpulan yang mungkin sudah banyak disampaikan oleh pakar, oleh pengamat, dan seterusnya. Seperti yang dibilang oleh Ketua GP Ansor tadi, justru dalam masa PSBB itulah peningkatan hampir
di angka 93% jumlah warga kita dan sanak kita yang terkena COVID-19 gitu loh. Itu di masa PSBB. Jadi kalau kita sederhanakan ya memang tidak berjalan maksimum dan itu sudah terbaca dari awal sebenarnya mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu satu ya. Jadi saya tidak mengulangi itu. Banyak hal yang membuat itu kalau kita tidak bilang gagal ya tidak berjalan maksimal. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kegagalan itu juga bisa dilihat bahwa penyebaran itu bersifat lokal. Itu sudah dilakukan riset oleh teman kita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dallas. Transmisinya bersifat lokal gitu loh. Walaupun di proses awalnya, tapi dalam proses masa PSBB itu proses transmisinya bersifat lokal. Dan itu terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di minus 5 daerah kabupaten kota ya. Ada 5 daerah kabupaten kota yang belum ada kasus ya, seperti Solo Selatan, ada Sijunjung, Sawalunto dan lain. Saya ingin fokus ke soal pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat tidak disiplin. Ini yang mungkin saya akan tracing lebih lanjut. Saya tidak setuju pendapat yang menyatakan bahwa kegagalan atau tidak berjalan efektif ini gara-gara masyarakat yang tidak disiplin. Saya tidak yakin itu. Karena bagi saya, tidak mungkinlah masyarakat tidak patuh, tidak disiplin, tidak mentaati apa yang dianjurkan oleh pemimpinnya, atau oleh yang dianjurkan para pemuka masyarakat, termasuk tokoh agama, karena itu berkaitan dengan hajat hidup mereka gitu loh. Mereka tahu bahwa penyakit ini sangat berbahaya, mematikan, dan belum ada obatnya. Nah mungkin dia tidak patuh. Ya, ini yang perlu saya tegaskan. Lebih saya lihat faktor ini disebabkan oleh ketidaksiapan. Mana mungkin mereka bisa di rumah kalau keseharian mereka secara ekonomi terganggu gitu loh. Nah, ini problem serius menurut saya. Jadi kebijakan ini saya kira memang dari awal itu setengah hati. Tidak yakin dengan lockdown ya, membuat orang tetap di rumah ya, seperti yang dilakukan oleh di banyak negara ya, mereka lockdown, kebutuhannya dipenuhi dan itu bisa efektif berjalan ya. Tidak mungkin pemerintah tidak yakin itu bisa diterapkan gitu loh. Saya merasa itu faktor awalnya. Jadi kebijakan PSBB ini menurut saya kebijakan setengah hati. Itu yang saya lihat. Jadi masyarakat jangan disalahkan masyarakat. Jangan juga dikaitkan dengan tradisi merantau. Apakah kan banyak pernyataan bahwa tradisi merantau juga menjadi faktor yang menentukan proses ini terjadi. Saya kira tidak. Mereka pulang merantau, mungkin ada banyak kasus masyarakat kita, dan sana kita pulang merantau. Tapi tentu ada penyebabnya gitu loh. Karena mungkin dia sudah berhenti bekerja di rantau, dia mengalami hambatan masalah ekonomi dan seterusnya, sehingga dia tidak ada pilihan lain untuk pulang ke ranah gitu loh. Ini juga harus dipahami. Jadi sekali lagi saya tegaskan, mereka masyarakat kita semuanya itu melakukan karena saya kira keterpaksaan. Karena sekali lagi saya tegaskan tidak mungkin mereka melanggar, tidak mendengarkan aturan-aturan, himbauan, kebijakan, karena itu juga menyangkut masalah kelangsungan hidup mereka, hidup mati mereka gitu loh. Ini sekali lagi saya perlu sampaikan. Dan yang ketiga yang saya poin saja karena waktu juga yang sangat terbatas dan nanti kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Jadi saya kira hari ini kita sudah mendengar bahwa PSBB diperpanjang, tapi kita tidak tahu persis apa perubahan-perubahan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena saya mendengar juga kebijakan soal PSBB ini diserahkan kepada daerah, terutama kota kabupaten ya. Nah, ini kita tidak tahu apa kebijakan yang mendasar yang berubah agar penyebaran wabah COVID ini tidak semakin masif terjadi di daerah kita. Ya kan? Kalau kebijakan itu hanya menambah waktu, ya, sekali lagi saya katakan menambah waktu, tidak ada perubahan yang serius, tidak ada kebijakan-kebijakan yang serius, saya yakin ini tidak akan memiliki makna yang meyakinkan akan terjadinya dampak perbaikan yang lebih baik. Saya tidak yakin itu.
Saya menyayangkan juga sebenarnya. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Dr. Rahmat Tongku Sleman sebagai Ketua GP Ansor, kalau bisa malam ini kita diskusi bersama pemerintah daerah dalam arti eksekutif. Mungkin ada bupati atau gubernur, utusan gubernur yang bisa hadir, sehingga kita bisa langsung cross check gitu loh. Kalau ini kan kesannya kita bicara sepihak saja, ya, tidak ada pihak yang hadir di sini. Jadi itu yang poin saya yang keempat. Sebenarnya yang kelima, yang ketiga, yang keempat yang perlu saya sampaikan sebenarnya ada juga muncul pandangan bahwa tidak layak, tidak patut kita bersawasangka, berhusnuzan dalam suasana wabah. Saya setuju itu. Saya sebenarnya orang yang tidak terlalu nyaman kita saling tuding menuding, saling hujat menghujat dalam suasana wabah COVID ini gitu loh. Saya sepakat itu. Apalagi dalam suasana Ramadan. Tapi juga dipahami bahwa kebutuhan hidup itu tidak bisa ditunda gitu loh. Ini juga penting dipahami oleh para pemangku kekuasaan, para pemangku pelaksana pemerintahan. Jadi saya kira ini pesan-pesan penting saya sampaikan, karena memang saya dengan beberapa teman juga turun ke lapangan. Kondisinya itu yang terjadi. Mereka disuruh di rumah, tapi supply kebutuhan tidak dipenuhi. Bansos saja baru bisa diturunkan, itu katanya Bupati Padang Pariaman yang bilang itu. Kami yang pertama kali turun memberikan bantuan ini, tapi itu sehari atau 2 hari menjelang PSBB diperpanjang. Ya kan? Ini kan apa gitu loh. Ini sesuatu yang perlu dikoreksi ke depan. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada pemangku kebijakan pemerintahan, dan saya juga berharap sebenarnya kepada pengurus DPW Ansor Sumber, mudah-mudahan untuk sesi kali ini dan seterusnya ada rumusan-rumusan pembicaraan ini yang perlu kita posting, ya, kita sebar, sehingga orang tahu juga apa yang kita sampaikan, apa yang kita rumuskan, apa yang kita rekomendasikan dalam diskusi ini. Jadi tidak hanya dikonsumsi oleh kita-kita yang ada di Zoom ini gitu loh. Jadi mohon juga nanti saya meminta nih pribadi kepada Ketua GP Ansor untuk memberikan simpulan-simpulan penting yang perlu kita sampaikan ke publik, terutama kepada pihak pemangku kekuasaan, agar melakukan upaya-upaya pembenahan. Kalau tidak ada pembenahan, saya kira itu pekerjaan yang sia-sia. Demikian saja yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Mari kita bersama untuk selanjutnya mendiskusikan hal-hal penting untuk perbaikan negeri kita ini, terutama untuk masyarakat kita. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jikalau ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajuari yang telah banyak memaparkan persoalan-persoalan di masyarakat dan tentang pengertian bagaimana kondisi lokal tadi, kearifan lokal tadi tidak disangka bahwasanya bukan persoalan masyarakat itu sendiri, tetapi ketidaksanggupan pemerintah terhadap PSBB yang melahirkan dasar-dasar bahasanya itu acu tak acu aja persoalan tentang PSBB tersebut. Karena ini pada mohon maaf, lumbung tengahnya, Sumatera Tengahnya kan. Oke, dengan itu kami selaku moderator akan membuka, selaku host akan membuka diskusi, karena ketiga pembicara kita tadi telah memberikan materi-materinya atau informasi-informasinya, dan ini kepada partisipan yang ada di diskusi ini sebanyak 45 orang. Nah, kita buka tanya jawab. Minta pandangan Bang Otong, minta pandangan Bang Otong juga. Siap. Karena mohon maaf Ayahanda Otong Rosyadi, karena ya itulah maklumlah, karena dadakan aja Ayahanda. Jadi reschedule-nya agak kurang mantap sedikit, mohon maaf. Karena ada Ayahanda, mau kita izin untuk sepatah kata lah, atau informasi-informasi yang bisa kami rangkumkan dan juga bisa untuk menjadi materi diskusi hari ini. Untuk itu kami minta waktunya kepada Ayahanda Dr. Otong Rosyadi, dipersilakan, terhormat.
Assalamualaikum, Ayanda Otong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya segan juga ini karena apa namanya, saya hanya mustami, saya pendengar saja. Saya ingin menyimak apa namanya dari Pak Haji Hidayat, kemudian juga dari Pak Walid dan dari Ajo. Saya ikut saja deh, saya sedang menyimak. Paling ada beberapa catatan yang bisa saya simpulkan, bukan simpulkan, yang bisa saya catat dari apa yang disampaikan bicara. Kita sebagai bangsa pada kali-kali ini tentu sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, negara-negara di dunia, kita gagap menghadapi COVID-19 ini. Nah, kegagapan kita itu ditandai dengan misalnya pertama-tama secara nasional respon pemerintah terhadap ini kan kelihatan sekali gagapnya. Jadi ada menteri yang mengatakan bahwa cukup dengan apa namanya doa, kemudian tidak perlu pakai masker dan seterusnya begitu. Nah, kegagapan yang kedua yang kita lihat adalah penggunaan sumber-sumber hukum. Pak Hidayat tentu mengikuti ini semua. Jadi paling tidak kan ada 3 undang-undang yang digunakan. Yang pertama, undang-undang tentang wabah penyakit. Yang kedua, undang-undang tentang kedaruratan. Ini lebih pada kebencanaan. Dan yang ketiga, undang-undang tentang kekarantinaan wilayah. Yang kita diskusikan sekarang ini dan yang kita pakai itu undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan Undang-Undang Nomor 6 2018 itu sebetulnya dia menggantikan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Karantina Udara dan Undang-Undang Karantina Laut sebetulnya. Jadi undang-undang ini sebetulnya bukan untuk COVID ya. Jadi kalau dibaca betul-betul Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu hanya menggantikan 2 undang-undang. Kalau ada wabah, kemudian bagaimana pintu masuk melalui udara dan melalui laut itu kemudian dieliminasi begitu, dicegah. Dan ada 4 model kan di sana. Ada kekarantinaan rumah sakit, ada soal karantina rumah sakit, karantina rumah, kemudian karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar gitu. Nah, kita kaget juga kenapa pemerintah menggunakan PP-nya itu, PP-nya kan PP 21 2020, kok menggunakan pembatasan sosial berskala besar. Awalnya kita menduga-duga ini lebih karena di undang-undang ada pasal 44, pasal 10 yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah menyiapkan dana gitu kan, takut. Tapi ternyata kita melihat sekarang pemerintah menggeser makna dari PSBB. Coba Bapak dan Ibu sekalian itu baca tentang makna dari PSBB di Undang-Undang Nomor 6 2018, itu ternyata maknanya dipeoratifkan ketika di undang-undang itu dipeoratifkan di peraturan pemerintah. Lalu kemudian di PMK, Peraturan Menteri Kesehatan, juga lebih disempitkan lagi. Pertanyaannya apakah itu salah? Saya pikir secara dulmati khed soal kegunaannya boleh-boleh saja pemerintah melakukan itu semua, tetapi dari sisi teknik peraturan perundang-undangan dan dari sisi tujuannya sendiri menurut saya sudah berubah. Jadi itu yang kedua, kita belum siap ya, negara belum siap ketika ada COVID-19 ini, dan undang-undang yang digunakan juga sebenarnya bukan undang-undang khusus untuk wabah serupa itu. Karena seharusnya yang dia dirujukan sebetulnya undang-undang tentang wabah penyakit. Tapi kemudian penggunaan istilah PSBB itu merujuk pada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya melihat pemerintah juga gagal selama ini kita menyiapkan infrastruktur kesehatan kita itu terseok-seok begitu ya.
saya tidak ingin menyampaikan, tapi ya contoh yang kecil saja, misalnya soal APD. APD jelas sangat penting di Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, itu ada pasal 190 yang dokter dan pimpinan layanan fasilitas kesehatan itu bisa dipidana kalau dia misalnya ketidakmampuan atau ketiadaan APD, alat kesehatan atau prasarana kesehatan. Dan kita luar biasa tersiok-siok di awalnya APD begitu. Karenanya saya agak sedikit melipir sedikit, berbeda sedikit Ajo. Ini bukan ini Ramadan ini, ketika teman-teman Loko UNES tidak ngasih sembako ke masyarakat sekitar, kita justru berburu APD Ajo. Jadi kita dapat APD 1000 dan tergopoh-gopoh kita nyari kemana-mana. Akhirnya ya sudahlah, kita sampaikan saja, kita titipin ke Pak Gubernur 1000 APD. Itu justru karena kita berpikir bahwa APD jauh penting kita siapkan karena susah saat itu mencarinya. Sementara sembako, Nahdlatul Ulama kita juga memberikan paket sembako, ormas keagamaan juga yang lainnya memberikan paket sembako. Nah, infrastruktur itu kita nggak sanggup, karenanya contoh kecil APD saja. Yang kedua, soal infrastrukturnya adalah kesiapan, karena soal kesehatan itu juga bicara soal budaya kesehatan masyarakat. Masyarakat kita juga tidak siap aja. Jadi memang saya tidak menyalahkan masyarakat, tapi saya paham betul bahwa kita semua tidak siap dengan ini. Di Kota Padang atau Pariaman saya tinggal perbatasan, saya khawatir sekali ketika misalnya masih kita ke Pasaraya banyak. Saya tanggal 12-13 itu masih di Pasaraya. Di Facebook itu ada foto saya sedang berfoto dengan teman-teman alumnus UNES yang kebetulan banyak nongkrong di sana. Saya ke Pasaraya. Lalu tanggal 17 Kepala Dinas Kesehatan memberikan himbauan, tolong yang ke Pasaraya itu untuk memeriksakan dirinya. Itu artinya di masa-masa itu tanggal 12-an itu Pak, kita semua, saya dengan istri masih menemukan banyaknya warga Kota Padang yang ke sana. Jadi ini menurut saya soal, memang kita khawatir, kita tahu COVID ini berbahaya, tetapi kita tetap berangkat ke sana lebih karena kita berpikir bahwa pemerintah akan mampu meminimalisasi dengan, pertanyaannya adalah apakah kemudian ketidaksiapan infrastruktur kita itu termasuk budaya masyarakat itu juga dieliminasi oleh Pemda-Pemda. Ada 1-2 Pemda yang melakukan inovasi itu, kreativitas itu. Misalnya ada satu Pemda di Jawa Tengah, kita akan mudah cari di Google, yang pasarnya sudah menerapkan social distancing gitu. Jadi ada foto-foto yang dipoto di udara segala macam, mereka membuat rekayasa gitu. Akhirnya kemudian pasar induk mereka itu menerapkan konsep social distancing. Kemudian ada beberapa kota juga yang melakukan ikhtiar menutup beberapa jam padat atau kemudian hanya satu minggu saja dibuka pasarnya. Nah, itu juga menandakan bahwa memang soal budaya itu tidak hanya masyarakat yang berkebutuhan gitu ya, yang masyarakat dari lapisan bawah. Kita juga masih datang ke sana, Jo. Itu artinya bahwa kepahaman kita bahwa memang benar COVID itu berbahaya, tapi kita tetap memaksa. Mengapa itu terjadi? Saya pikir karena di sekitar kita juga kondisi sosialnya, secara psikologis, itu kok mereka masih merasa nyaman-nyaman saja. Nah, kenapa kita mesti sendiri misalnya menolak seperti itu? Berbeda misalnya kalau kita bicara kisah tentang sukses Wuhan ya. Wuhan sukses kenapa? Karena mereka konsisten semuanya ketika lockdown ya lockdown gitu. Nah, kita ternyata lockdown gagal. Jadi semua itu menunjukkan bahwa kita memang gagap, tidak hanya negara, pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga infrastruktur dan budaya masyarakat kita juga memberikan kontribusi bagi pentingnya. Cuma insya Allah saya berpikir selalu saja ada sesuatu blessing in the gas gitu kan di masa Ramadan ini, atau
juga mungkin kondisi Indonesia di tengah alam yang tropis begitu. Saya sih berpikir optimis bahwa prediksi yang berdasarkan angka-angka yang digunakan statistik dan matematik bahwa COVID akan segera berlalu di Juni. Mudah-mudahan itu pun dengan prasyarat-prasyarat yang ini, dan mudah-mudahan di Agustus kita sudah bisa mulai kembali agak memulih begitu. Karenanya di Zoom meeting tadi kampus kami insya Allah akan tetap juga jalan di November ini menyelenggarakan International Konferensi on Global Education yang ke-8 dengan Malaysia, tetapi dengan catatan-catatan jika di Juli itu tidak ada lagi penularan melalui transmisi lokal yang signifikan. Jadi kalau catatannya Juli kita sudah tidak ada, ya November kita jadi. Tapi kalau tidak, ya kita lakukan dengan webinar. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya sebetulnya tidak ingin terus menyimak. Pak Ketua, halo, moderator. Ya. Saya janji saya ingin hadir terus. Mudah-mudahan kalau ada waktu, tetapi jangan diminta pandangan lagi. Saya ingin jadi mustami saja. Awas. Ya mustami, karena saya ingin menyimak sebanyak mungkin dari teman-teman muda dan dari semua narasumber, karena kita semua adalah narasumber bagi kita. Saya pikir itu. Pak Hidayat, mohon maaf, ini saya dipaksa ditodong. Terima kasih Ketua. Jam dong Pak Gubernur. Kalau seandainya butuh insentif, kasih dong insentif. Karena ingin kita tenggat waktu dan kerja target apa yang ingin kita capai begitu. Nah itu kenapa kita ingin katakan BLT yang menjadi opsi untuk penanganan hulunya, hilir dari kasus seperti ini. Jadi memang ini hilir sudah berantakan lah. Kenapa? Karena memang air di hulu itu lah bocor di hulu, tidak bisa kita. Lockdown yang kita anakan bukan kewenangan provinsi. Karantina wilayah juga menunggu izin dari Kementerian Kesehatan. Data-data yang sementara yang positif terus mengalir, ODP juga bertambah terus, yang PDP juga bertambah terus. Bahkan anggaran APBD, permintaan dari rumah sakit rujukan kita untuk pandemi COVID ini, itu memang miliaran. Bangun instalasi baru, beli alat-alat kesehatan baru, termasuk juga ADP, termasuk juga ruang-ruang khusus untuk isolasi begitu. Nah, ada strategi isolasi mandiri. Nah, kami mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Mary, karantina mandiri ini bagi yang berpotensi positif atau positif, dia wajib karantina mandiri, tapi diiringi oleh tenaga medis. Setiap waktu, setiap saat harus melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pasien. Bahkan lebih jelas dikatakan, dia harus diisolasi di kamar sendiri. Kalau dia makan, dikasih makan oleh keluarganya. Tidak boleh keluar ruangan dari kamar sendiri. Seperti itu SOP-nya yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan untuk isolasi mandiri. Nah, terkait persoalan anggaran, setidaknya fasilitas kesehatan dalam bentuk pengawasan dari medis, termasuk juga peralatan dan pengobatan itu pemerintah daerah telah menyiapkan itu. Gitu. Terus terakhir terkait persoalan, tapi intinya apa yang disampaikan oleh Pak Al-Fadilah, tentu ini menjadi poin bagi kami untuk bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius lagi, terutama untuk penanganan kebutuhan dasar. Jadi sampai hari ini memang sistem pencairan BLT, data yang bagi Pemprov sejauh datanya itu final dari kabupaten kota, karena ini sudah menjadi kesepakatan, itu segera dicairkan. Untuk 4 kabupaten kota sedang berjalan, dan kemarin sudah tambah dengan 9 kabupaten kota, termasuk Kota Padang, dengan total 215 miliar Pak, untuk BLT. Ada 7 kabupaten kota yang sedang proses penyampaian datanya. Karena memang ini akan dipertanggungjawabkan, datanya by name by address, tidak juga boleh dia double penerimanya, mana yang PKH, termasuk juga yang dari Kementerian Desa, termasuk juga dari Kementerian Sosial, termasuk juga Bansos dan Presiden, tentu dia tidak bisa double. Tidak bisa double ini, menurut hemat saya, inilah potret real kondisi keuangan negara. Kalaulah negara uangnya ada, double-double sendiri pun juga tidak masalah, toh rakyat juga yang menikmati. Tapi dampaknya besar, ternyata jumlah 15% dari data terpadu persoalan sosial tadi itu justru datanya membengkak.
lebih dari 50%. Izin Sementara pamit alokasi di senior. sana. Ya, siap. Ya, baik. Terus juga beberapa anggaran mungkin terakhir untuk Pak Rizal. Anggaran COVID untuk yang kita relokasikan dengan ini sudah mencapai 507 miliar. 215 untuk BLT, selebihnya untuk pengadaan APD, termasuk juga bantu M Jamil, termasuk juga sarana prasarana labor bagi rumah sakit Unan, labor untuk cek PCR-nya, termasuk juga dialokasikan untuk operasional penerapan PSBB. Saya pikir itu kalau seandainya memang sekarang ada refocusing yang ketiga malahan yang ditawarkan oleh Gubernur, kalau awalnya 200 miliar, yang kedua 507 miliar, bisa mencapai 800 sampai 1,3 triliun. Demikian Gus yang bisa kami coba sampaikan, tapi intinya adalah ini terima kasih terhadap saran masukan dan informasi yang disampaikan melalui forum ini. Terima kasih. Terima kasih Haji Dayat yang telah menjawab semua pertanyaan juga termasuk catatan-catatan atau gambaran-gambaran besar yang disampaikan oleh Bang Al-Fadilah Hasan dan juga Ayahanda Otong Rosyadi, termasuk juga tentang bagaimana penanganan dan pembiayaan juga terhadap COVID-19 ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, kita buka sesi kedua untuk pertanyaan. Ada yang ingin bertanyakan lagi? Kita catat. Dan informasikan untuk peserta akan mendapatkan sertifikat dan dikirim langsung ke email GP Ansor yang tertera di chatting tadi, yang saya kirim chatting. Namun di sini ada yang ingin bertanya? Atau yang menanggapi? Pak Lur mungkin. Pak Lur. Ya, siap dah. Pak Lur. Ya. Ya mungkin ada tanggapan juga kan. Ya. Mungkin masih ada yang bertanya. Izin moderator Pak Nawisiki dari Makassar, mohon dikasih kesempatan. Oke. Silakan Pak Nawisiki. Silakan Pak Anwar Rosiki yang dari Sulawesi Selatan ya, Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang? Karena ikut dari jauh, agak tadanga suaranya. Oh, iya, tadanga wana gede jauh ke tadanga. Iya. Salah taksin untuk seluruh aktivis kayaknya didominasi kalangan Nahding ya. Jadi Ambo tertarik ikut diskusi ini kan tentunya sebagai orang Sumando. Tadi Lace Timpanjanjo, Pak Taufik, Yunus dan beberapa yang lainnya. Beberapa minggu yang lalu juga sempat diskusi dengan beberapa akademisi, bahkan cukup banyak, ada 70-an yang dipandu oleh Kanda Akyar ya, KMPI, ada beberapa profesor termasuk Pak Pasli Jalal, dan menarik, sangat menarik karena yang dikaji adalah soal komunikasi dan kajian hukum tata negara. Komunikasi ada Pak Imral Dikatra, kemudian hukum tata negara Ferry Sari. Itu salah satu bagian di samping beberapa jejaring CSO ya yang ada berbasis di Sumatera Barat. Kenapa ini penting Ambo ikuti? Karena tentunya sebagai orang Sumando, para dujola memantau-mantau kampung orang rumah, kira-kira gitu. Yang kedua tentu Bung Ajo tadi sebagai orang akademisi tapi memberikan satu artikulasi respon yang masih bernuansa demonstran Ambo Dangga ya, dan saya lihat dan kesan Ambo beliau belum berubah sama sekali dan Ambo sangat mengapresiasi. Jadi jiwa aktivisnya kami waktu 98 tentunya. Nah, tanpa panjang di chatting Ambo membaca respon Pak Prof Otong, guru saya juga tentunya dari dulu sampai sekarang, bahkan sudah memimpin satu universitas yang didirikan oleh Puang almarhum ya, kampung kami, dalam hal ini Universitas Ekasakti. Tentunya salam taksin ke beliau, mudah-mudahan masih menyimak. Beliau di chatting merespon bagaimana memberikan pembahasan terkait ketidakpastian
ketersediaan data penduduk terdampak COVID-19 dan tidak matanya koordinasi bantalan ekonomi dan sosial. Ambo ingin merespon ini karena tadi pagi juga sempat diskusi dengan Sekretaris Menteri Dalam Negeri dan 3 direktur. Sebelumnya memperkenalkan, jadi kebetulan Ambo kini menangani satu proyek di bawah dukungan USAID di 6 provinsi. Jadi ada banyak diskusi terkait bagaimana penanganan COVID-19 ini, langkah-langkah strategis yang dilakukan. Dan tentunya Ambo kini di Sulawesi Selatan juga mencoba membangun satu benchmarking respon dari 2 daerah, karena Sulsel dan Sumbar ini, kalau Sumbar kini diposisikan sebagai epicentrum kondisi COVID yang luar biasa, terjadi peningkatan ya kasus. Di data epidemiologi Pak Dekan ya, Pak Deprimang itu, Dekan kalau saya tidak salah itu Fakultas Kesehatan di Andalas, memperlihatkan data yang sangat signifikan peningkatannya di Sumbar. Bahkan secara penanganan tingkat kesembuhannya juga masih rendah. Jadi agak berbeda dengan DKI Jakarta dan Sulsel. Jadi ingin satu perspektif itu dulu, bagaimana keseriusan kondisi 2 daerah ini, Sumbar dan Sulsel. Nah, cuma di Sulsel alhamdulillah diskusi intensif kita ini memperlihatkan satu hasil. Saya dengan gugus tugas juga ikut terlibat di provinsi, di mana mereka sudah memulai membuka diri, membuka satu data, dan membuka satu pendekatan sinergi dari sisi kebijakan. Nah, ini sekaligus ingin saya respon dari kanda kita ini, dari fraksi Gerindra ya, soal bagaimana memposisikan politik anggaran pengadaan barang dan jasa saat pandemi COVID. Jadi ini tentunya penting supaya polemiknya tidak pada posisi stagnan di saling menyalahkan. Masyarakat menganggap berada pada posisi yang sudah tepat, pemerintah juga agama merespon, dan kemudian stakeholders lainnya juga tidak melakukan hal-hal yang signifikan. Jadi yang Ambo cermati saat sekarang ini, trennya adalah mendiskusikan, kemudian selesai sampai di situ. Tidak ada satu progres apa tindak lanjut untuk melakukan hal kecil untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks bersama-sama. Nah, saya masuk ke poinnya Pak Prof. Ton tadi, soal data. Jadi titik masuk data kita ini kan memang yang bisa diverifikasi saat sekarang ini adalah data dari Kementerian Sosial. Dalam konteks ini tentu dari provinsi sampai nagari ini menjadi pegangan, tetapi tentu tidak berhenti di situ, butuh ada, tadi narasumber dari Wali Nagari menurut saya tidak juga stagnan menunggu data resmi, tetapi juga melakukan verifikasi data. Tadi Pak Oto juga sudah menyebut ada banyak daerah di Jawa, tadi disebut Jawa Tengah, kebetulan pagi tadi juga kami diskusi dengan beberapa kepala desa yang ada di Jawa Tengah itu mampu mengkonsolidasikan bagaimana membangun satu pendekatan data yang terintegrasi antara data provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, caranya apa? Adalah tentu butuh verifikasi, butuh partisipasi. Yang saya tahu itu di desa dan di nagari sudah punya apa yang disebut dengan sistem informasi data nagari. Data kalau di pemerintah lainnya desa, di nagari tentu informasi data nagari. Nah, pertanyaannya adalah apakah selama ini data ini dilakukan updating? Kalau Kemensos sudah punya data terverifikasi dengan basis data PKH, apa kemudian yang bisa dilakukan sehingga data itu punya satu apa yang kita sebut dengan updating dan verifikasi lanjutan? Karena kita ketahui COVID-19 ini tidak hanya dampak kepada masyarakat miskin, tetapi seluruh kalangan ekonomi, bahkan beberapa pengusaha-pengusaha pun mengalami satu dampak yang cukup signifikan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah nagari, bagaimana ini bisa terverifikasi secara cepat dengan memanfaatkan tentu infrastruktur yang ada di tingkat nagari. Jadi pilihannya seperti itu. Ada banyak skema yang bisa dikembangkan, tetapi kesempatannya tentunya terbatas waktunya. Tetapi menurut saya harus dilakukan ini. Yang kedua adalah bantalan bagaimana membangun koordinasi.
dalam diskusi 2 hari yang lalu, saya kemudian memverifikasi, men-tracking gugus tugas yang ada di Sumatera Barat, terverifikasi bahwa call center penanganan kasus ini bedanya dengan beberapa daerah di Jawa ya, termasuk di Sulsel sudah membangun data terintegrasi 16 ini. Jadi ada 4 hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam hal tadi disebut angka sudah bergerak dari 500 miliar lebih, dan kemudian kalau skema ke depan ini akan dilanjutkan akan sampai ke angka 1T. Nah, menurut saya yang harus dipikirkan adalah penetapan kebijakan ini adalah sesuatu yang terkonsolidasi dengan baik. Jadi tidak sepihak oleh birokrasi atau eksekutif yang karena basis payung hukumnya sudah dianggap bahwa ini memang tidak terlalu ketat untuk auditnya ke depan, maka kemudian harus ada tuntutan seperti GP Ansor ini bagaimana akuntabilitas publik ini bisa dilakukan. Jadi segera bersuara terkait itu. Apa yang harus disuarakan dalam konteks penetapan kebijakan ini adalah soal regulasi anggaran perubahannya. Pak Kanda Hidayat tentu sangat memahami ini. Kemudian regulasi pengadaan barang jasanya. Kalau mengacu ke LKPP, apa yang menjadi turunan dari itu semua? Yang kedua adalah soal politik anggaran ini adalah kepentingannya kemana. Nah, kita tidak hanya berbicara dalam konteks kepentingan masyarakat yang sudah normatif tadi, tetapi saya ingin mengukur dari sisi kepentingan lebih jauh dari itu soal masyarakat yang difabel, soal masyarakat yang ibu-ibu kepala rumah tangga, soal masyarakat yang terpinggirkan lainnya. Ini harus bunyi di situ dari sisi kepentingannya kemana untuk itu. Nah, oleh karena itu nanti dari sisi kepentingan ini akan tercermin alur penganggarannya kemana gitu. Alurnya kemana, pemetaan aktornya siapa yang terlibat, kemudian relasi kuasanya siapa yang akan menjamin akuntabilitasnya di sana. Jadi relasi kuasa dari provinsi, kabupaten kota sampai ke nagari. Siapa melakukan apa, bagaimana proses monitoring dan skema implementasinya. Tadi ada soal data, konsolidasi datanya bagaimana, yang dari pusat bantuannya siapa yang akan ditujukan, dari provinsi, kabupaten, termasuk BLT nagari yang cukup besar itu sekitar 25-35% berdasarkan perubahan revisi dari Permendes, itu harus terukur. Yang ketiga adalah bagaimana membiayai program kegiatan. Karena kita ketahui ini tidak hanya BLT, tetapi juga harus ada kegiatan-kegiatan produktif. Tadi sudah diwanti-wanti oleh Kanda Hidayat bahwa kita tidak tahu. Nanti saya akan cerita sedikit terkait dengan ketidaktahuan kita ini, pandemik ini akan berakhir kapan kira-kira. Nah, apa yang saya masukkan dari sisi bagaimana pembiayaan program ini adalah skala prioritasnya kemana. Kemudian mekanisme penyalurannya bagaimana, prosedur dalam penyaluran itu apa yang harus di backup dari sisi soal akuntabilitas lagi yang saya ingin katakan. Dan yang terakhir dari politik anggaran ini, ujungnya adalah kita ingin bicara soal manfaat dari anggaran yang besar itu. Apakah betul-betul bisa menjamin bahwa terjadi satu perubahan dari sisi dampak penyebarluasan dari pandemi ini, terjadi satu kurva yang landai yang sudah menurun umpamanya. Jangan tadi dipersepsikan, tadi muncul juga satu stigma bahwa angka kasusnya naik. Bisa jadi angka kasusnya naik karena memang banyak ada penambahan tes yang terjadi. Jadi saya cukup banyak belajar dari akademisi epidemiologi mempersepsikan ini. Jadi kita harus hati-hati menerjemahkan di sana karena ada kompetensi tersendiri yang punya nilai, punya kemampuan untuk menaksirkan itu. Nah, manfaat yang lebih dipastikan di sini adalah apakah ini punya suatu nilai dari sisi yang diuntungkan. Diuntungkan saya masuk di sini yang tadi itu yang rentang, dia dengan adanya anggaran ini diuntungkan atau bahkan malah dirugikan karena ada soal akuntabilitas yang tidak bisa dijamin di sana, sehingga ada pemain-pemain indikasi di daerah Depok umpamanya, di beberapa daerah-daerah Jawa itu terungkap itu, atau tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan.
tadi yang saya sebut tadi, yang rentan tadi itu tidak terwadahi karena tidak banyak yang memikirkan itu. Nah, ada banyak hal sebenarnya harus diterjemahkan, tetapi saya ini karena ini komunitasnya adalah teman-teman GP Ansor, bagaimana GP Ansor pada posisi ini tidak menjadi ruang diskursus ya, menurut saya sangat baik, tetapi sebagai satu organisasi juga yang punya mandatori untuk memperjuangkan ini, punya satu daya ungkit untuk mendorong proses ini bisa ada satu transformasi tidak hanya ke pengambil kebijakan, tetapi masyarakat secara luas, bahwa posisi saat sekarang ini kita harus gotong royong, tidak bisa hanya diandalkan ke pemerintah, tetapi juga kampus, masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis lainnya. Mungkin itu sedikit sumbang sarang dalam forum yang sangat baik ini, dan saya sangat senang bisa ketemu dengan senior-senior saya, teman-teman saya yang tentu punya tanggung jawab bersama kita bagaimana ini bisa kita hadapi dan mudah-mudahan solusi terbaik ke depannya. Sebenarnya ada satu hal, karena saya 3 tahun lebih bekerja dengan Johns Hopkins University yang dibiayai oleh Bill and Melinda Gates Foundation, di mana saat sekarang ini Bill Gates diposisikan sebagai pihak yang punya secara konspiratif, tapi karena waktu mungkin lain kesempatan saya ingin cerita tentang ini ya, informasi ini tentunya, karena tentu banyak yang lainnya yang ingin merespon terkait diskusi kita ini. Mungkin itu teman sekalian, ajo cepat doktornya selesai. Sebagai akademisi tentu gelar doktor menjadi puncak, mudah-mudahan segera dapat guru besar nantinya seperti Prof. Otong. Salam dari saya di Makassar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung, makasih banyak Bung. Bung, salam untuk keluarga di Makassar. Ya, siap. Terima kasih Bang Nawir Siki yang ada di Sulawesi ya, terhadap penjabaran dan pemaparan juga kepada kita, dan ini masukan yang sangat bernas gitu terhadap pemerintah daerah yang ada di Sumatera Barat. Ini persoalan bagaimana soal politik anggaran kemana arahnya, dan juga mana soal pemanfaatan anggaran yang harus jelas juga. Apakah telah terjawab prinsip-prinsip keadilan? Nah, ini harus kita realisasikan, terutama ini terhadap pemerintah daerah yang di sini mungkin kepada UDA kita Haji Hidayat untuk bisa menyampaikan dan juga memberikan arahan juga kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu terhadap gubernur kita Sumatera Barat, untuk jelas kemana soal politik anggarannya dan soal pemanfaatan dan juga keadilan, prinsip-prinsip keadilan. Nah, jangan sampai ini menjadi wabah juga terhadap wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bang Nawir Siki atas penjabarannya, sangat bernas sekali. Nah, mungkin ini masukan nih Ketua PW Ansor. Mana tahu beliau besok jadi ini narasumber nih, kita manfaatkan untuk penjabaran yang tadi gitu kan, yang tertunda, yang tidak disempatkan di sini.